Pernahkah kalian menyadari bahwa suatu perilaku menjadi lebih sering dilakukan karena mendapatkan hadiah atau pujian? Ya, itulah yang akan kita bahas dalam teori Skinner. Teori operant conditioning B.F. Skinner. Sejarah teori Skinner. Teori B.F. Skinner berkembang pada awal abad ke-20 sebagai lanjutan dari behaviorisme yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Skinner mengembangkan konsep operant conditioning, yaitu proses belajar yang terjadi melalui konsekuensi dari sebuah perilaku. Ia menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment, bukan oleh proses mental yang tidak terlihat. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Pengertian teori Skinner, operant conditioning. Perilaku yang dipelajari akan terbentuk karena adanya penguatan atau reinforcement. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan, reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya, berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Adapun eksperimen Skinner. Dalam eksperimennya, Skinner menempatkan seekor tikus di dalam Skinner box, sebuah kotak khusus berisi tuas dan dispenser makanan. Ketika tikus secara tidak sengaja menekan tuas, makanan keluar sebagai penguatan positif. Tikus kemudian belajar bahwa menekan tuas menghasilkan makanan, sehingga perilaku menekan tuas semakin sering dilakukan. Skinner juga menguji variasi seperti menghentikan makanan, extinction, dan memberikan kejutan ringan sebagai hukuman, untuk melihat bagaimana konsekuensi tersebut memengaruhi frekuensi perilaku tikus. Eksperimen ini memperkuat konsep bahwa perilaku dipelajari melalui penguatan dan hukuman. Next. Konsep dasar teori Skinner. Belajar melalui perubahan perilaku akibat konsekuensi. A. Perilaku manusia. Responden refleks karena stimulus. Operan perilaku spontan yang diperkuat, dikurangi oleh konsekuensi. B. Reinforcement, penguatan. Positif hadiah, pujian. Negatif menghilangkan hal yang tidak menyenangkan. C. Punishment, hukuman, mengurangi atau menghentikan perilaku. D. Shaping, pembentukan perilaku bertahap dengan penguatan. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner. Kelebihan teori Skinner: praktis dan aplikatif, efektif, mudah dipahami, relevan dengan dunia nyata, dan bermanfaat dalam modifikasi perilaku. Kekurangan teori Skinner: terlalu fokus pada perilaku yang tampak, bersifat mekanis, efek jangka pendek, kurang menumbuhkan kreativitas, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Penerapan teori Skinner dalam dunia pendidikan. Teori ini berfokus pada penguatan atau reinforcement. Berikut penerapannya dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah penguatan positif. Guru dapat memberikan pujian atau nilai tambahan kepada siswa yang berhasil. Yang kedua adalah penguatan negatif untuk memperbaiki kesalahan, seperti menghilangkan hal yang tidak menyenangkan setelah siswa menunjukkan peningkatan perilaku belajar. Yang ketiga adalah latihan berulang, seperti guru dapat memberikan latihan soal berulang tentang konsep tertentu seperti gaya dan energi. Dengan demikian, siswa dapat membentuk pola pikir ilmiah yang lebih kuat. Jadi, teori ini dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan dikendalikan melalui penguatan dan hukuman.